Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai petunjuk teknis atau keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Terkhusus di dalam kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan penempatan guru pelamar prioritas 1 ya. Sebagaimana yang dimaksud pelamar prioritas 1 itu adalah guru yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi, di mana ada 4 kategori, yaitu THK 2, guru honorer negeri, guru lulusan PPG, dan juga guru swasta yang pastinya telah memenuhi passing grade di P3K tahun 2021 yang lalu. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salinan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K ini telah terbit ya teman-teman, bisa mendownload di JDIH Kemendikbud Ristek ya, seperti itu. Nah, di dalam poin keempat ini, bab 4 ya, poin keempat ini ada tahapan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Nah, sebagaimana dimaksud, yang pertama, nah kalau kita lihat ini ada mulai ya, artinya itu teman-teman membuka akun SSCASN-nya masing-masing. Nah, ketika sudah dibuka itu ada apakah ada kuota penetapan kebutuhan. Jika ada, yang pertama untuk penempatan THK 2 dulu ya. Yang pertama, yang kedua untuk penempatan guru non ASN. Jika masih ada sisa kuota formasi, maka penempatan lulusan PPG. Dan jika masih ada kuota formasi, maka penempatan guru swasta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 yang lalu. Nah, kalau tidak ada, berarti tidak ada seleksi penempatan seperti ini ya. Teman-teman, alurnya seperti ini, yang nantinya ini ada pengumuman hasil seleksi penempatan. Nah, ini ada opsi lagi ya, ada opsi lagi, kan ini E ya teman-teman. Nah, di sini kita harus lihat A, B, C, D, E. Nah, di sini ada F, ini ditandai dengan warna hijau. Ketika keempat kategori guru honorer ini tidak ada seleksi penempatan, itu ada opsi lain, yaitu seleksi penilaian penyesuaian ataupun turun kasta ke dalam prioritas 2 ataupun juga prioritas 3, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada seleksi penilaian observasi yang nantinya ini bisa saja mendapatkan formasi ya. Itu kalau nggak salah ada 125 ribuan guru ketika nantinya memilih untuk seleksi penilaian penyesuaian ataupun turun kasta, itu bisa diangkat sebagai P3K tahun 2022 ini. Berbeda dengan ketika tidak ada penempatan, berarti teman-teman guru honorer semuanya tetap berada di sekolahnya dan tidak diangkat ataupun masuk kod ke dalam tahun berikutnya, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini mekanisme penempatan pelamar prioritas 1 dimulai dengan penempatan THK 2. Nah, ini ya, penempatan bagi pelamar prioritas 1 untuk proses penempatan tenaga honorer K2 yang sudah pastinya sudah memenuhi nilai ambang batas di seleksi tahun 2021. Nah, yang pertama THK 2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi diurutkan dulu ketika ada 2 guru THK 2 dalam satu formasi misalkan. Nah, ini urutannya seperti ini ya, ini A. Nah, ini ketika sudah masuk akun login SSCASN, langsung ke tahap B. Nah, tahap B ke bawah ada kebutuhan di sekolah induk. Nah, apakah ada kebutuhan di sekolah induknya? Jika tidak, berarti di B ya, ada kebutuhan di sekolah induk. Jika ada, ditempatkan di sekolah induknya. Jika tidak ada, berarti ke atas ada kebutuhan guru di sekolah lain. Nah, seperti ini. Jadi C, D ya, di tempat ketika ada kebutuhan guru di sekolah lain, karena tidak ada kebutuhan guru di sekolah induknya, maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru. Nah, di sini ada ya, dalam kurung tidak menggeser guru honorer. Artinya
ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan yang belum ada guru honorernya di sekolah tersebut. D ya, sekarang masih tidak ada, ditempatkan di sekolah lain tidak ada, maka nilai seleksi 1 berarti belum bisa ditempatkan. A, B, C, D, E. Selanjutnya F, berarti F ya, nilai seleksi 1 itu belum bisa ditempatkan meskipun THK 2. Nah, di sini terdapat THK 2 dan kuota. E, F, G. Masih terdapat THK 2 dan kuota, masih terdapat kuota. Maka seleksi pengumuman dan juga penempatan, seleksi penempatan guru non ASN. Jadi artinya teman-teman, guru THK 2 itu mempunyai prioritas yang paling tinggi ya. Yang pertama, dari guru-guru pelamar prioritas lain, guru THK 2 itu mempunyai nilai yang tertinggi. Saya yakin ini di poin B saja, ini ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan itu akan diprioritaskan lebih lanjut ya untuk guru THK 2 karena memiliki nilai yang tertinggi dalam perolehan penempatan ya, dari keempat kategori guru honorer prioritas 1. Nah, selanjutnya teman-teman, ini proses penempatan guru non ASN yang bukan guru THK 2 dan yang sudah lulus passing grade. Proses penempatan guru non ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dulu, sama seperti dari THK 2. Hampir sama ya teman-teman, hampir sama dengan THK 2, namun ini urutannya nomor 2. Yang pertama itu B ya, ada kebutuhan di sekolah induk, maka ditempatkan di sekolah induknya. Ketika tidak ada itu, maka ada kebutuhan guru di sekolah lain, maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorernya. Yang pastinya ini dalam satu daerah kewenangan ya teman-teman, jadi tidak keluar instansi. Itu salah satu janji dari Ibu Nuksriani ya. Nah, belum bisa ditempatkan, maka masih ada guru non ASN yang tidak dapat kuota. Masih terdapat kuota, maka langsung berarti itu tidak lulus, jadi tidak memiliki penempatan. Kalaupun ada, itu penempatan lulusan PPG, berarti ke tahap berikutnya ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh kami, bahwasanya ini kalau tidak ada penempatan sama sekali, itu bisa turun prioritas ya, seperti itu. Turun prioritas menjadi pelamar prioritas 2 yang nantinya akan ada tes observasi ataupun juga tes kesesuaian yang mungkin saja di sana bisa teman-teman guru pelamar prioritas 1 bisa lulus ya di seleksi kesesuaian tersebut. Nah, ini seperti dikatakan di E ya, guru non ASN yang belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi akademiknya. Guru non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf E yang dimiliki 2 nilai hasil, yaitu seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2, mendapatkan kesempatan kedua. Jadi ada kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah yang menggunakan nilai seleksi kompetensi 1, seperti itu ya. Jadi antara seleksi kompetensi 1 dan juga tahap 2 pada tahun 2021 itu berpengaruh sekali ya teman-teman. Nah, sekarang proses penempatan lulusan PPG yang pastinya ini sangat berbeda ya. Lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi, sama ya seperti tadi. Cuma ini pastinya tidak ada sekolah induk, berbeda dengan THK 2 dan juga guru non ASN ya. Nah, ini langsung saja ada kebutuhan guru di sekolah lain. Kalau tidak, maka itu belum bisa dipastikan mendapatkan penempatan. Seperti ini ya, ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorernya. Jadi artinya teman-teman guru honorer yang belum lulus PG itu dipastikan tidak akan tergeser ya. Dipastikan tidak akan tergeser oleh teman-teman prioritas 1. Jadi nantinya bisa mengunci formasi. Walaupun prioritas 1 itu tidak bisa menggeser guru induk prioritas 2 ataupun juga prioritas 3, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir, guru swasta ya teman-teman. Penempatan proses guru swasta sama seperti lulusan PPG yang nantinya itu bakal langsung ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorer. Ketika tidak, itu maka tidak bisa ditempatkan, seperti itu. Nah, jadi sangat berbeda ya kalau teman-teman antara THK 2, guru non ASN dan juga guru swasta ataupun juga guru lulusan PPG itu sangat berbeda ya.
Karena guru non ASN itu mempunyai sekolah induk. Kalaupun guru swasta itu tidak mempunyai sekolah induk yang nantinya pasti akan ditempatkan di sekolah yang belum ada guru honorernya. Nah, kita bisa melihat apakah ada formasi di daerah kita yang tidak ada guru honorernya. Nah, itu harus bisa membaca peluang tersebut ya teman-teman. Kalaupun tidak, berarti teman-teman tetap guru swasta yang lulus PPG, namun nantinya akan masuk KOD ataupun keranjang. Kalau tidak, teman-teman bisa saja untuk melakukan seleksi penyesuaian observasi. Namun kalau kita lihat ini guru swasta peluangnya sangat kecil ya teman-teman. Tergantung formasi yang ada di daerahnya. Jika banyak maka bisa saja, kalau sedikit ya gimana ya, seperti itu. Nah, mungkin itu beritanya teman-teman, salah satu informasi yang sangat penting terkait dengan penempatan 4 kategori dari pelamar prioritas 1. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.